Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Dan tentunya kami ucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Insya Allah dalam ngabuburit pada hari ini kami akan membersamai Anda dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah bersama dengan Tribun Timur tentunya. Nah Tribuners, di episode kali ini kita akan membahas beberapa ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat lagi bagi kita. Setelah melalui beberapa episode awal kemarin, kita membahas tentang keutamaan puasa, juga bagaimana cara untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Nah, hari ini kita masih akan membahas lagi nih ilmu yang bermanfaat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik, sehat, dan insya Allah hari ini kita akan kembali membahas beberapa poin penting ya dan bermanfaat untuk Tribuners Pak Ustadz. Nah, kalau di awal-awal kemarin kita membahas tentang bagaimana mengejar amalan-amalan selama bulan suci Ramadan dan bagaimana meningkatkan kembali keimanan dalam diri kita Pak Ustadz. Yang pasti salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencapai jannahnya, untuk berkumpul di surga, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin boleh disampaikan sesuai dengan tema kita hari ini Pak Ustadz, sebenarnya bagaimana sih atau apa sih sebenarnya hal-hal yang dirindukan oleh surga itu sendiri? Silakan. Ya. Makasih Mbak Susan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Topik pada kesempatan ini adalah golongan yang dirindukan surga. Ya, tentu namanya surga itu tentu semua orang merindukan. Betul. Mbak Susan. Namanya rindu itu pasti mau ketemu. Betul. Seorang anak rindu sama ibunya, dia mau ketemu. Walaupun bagaimana jauhnya, perjuangannya dia pasti mau ketemu. Nah, begitu juga kita sebagai hamba. Ya, tentu kita ingin masuk surga. Nah, tentang surga ini, hadisnya Nabi ada 4 golongan yang dirindukan surga. Ya, redaksinya adalah al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah tahlil Quran. Adalah orang yang selalu membaca Al-Quran.
Karena memang ada perbedaan Mbak Susan. Membaca Al-Quran dan membaca Quran itu beda. Ya. Beda-beda. Pak. Ya, membaca Quran itu satu huruf, kata Nabi, man qara'a harfan falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf, maka dia mendapatkan 10 pahala. Jadi kalau satu juz, Masya Allah. ya luar biasa kan? Hari pertama baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Juz kedua dia membaca Sayaqulu Subha'u Minan Nasi Ma Wallahum An Qiblatihim Allati Kanu 'Alaiha dan seterusnya. Juz ketiga Tilka Rusulu Faddalna Ba'dahum 'ala ba'din minhum man kallamallah. Hari keempat dia membaca juz 4 Mbak Susan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Luar biasa, setelah selesai Ramadan tamat 30 juz. Ayo mari kita mentradisikan pada diri kita selalu membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril itu sebagai pedoman umat Islam untuk dibaca, untuk ditadaburi, bukan sekedar dibaca how to read, tetapi juga sebagai how to learn. Bukan sekedar how to learn, tetapi how to understand. Bagaimana bisa membaca, memahami, dan mendalami. Jadi orang yang sudah hafal Al-Quran bukan sekedar dibaca, tetapi dia mencoba mendalami apa yang terkandung pesan-pesan dari Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran itu 30 juz, 6.666 ayat, 114 surah, periode turunnya ada periode Makkah dan periode Madinah. Tidak ada ayat turun di Makassar, Mbak Susan. Betul Pak Ustadz. Ya, dan ini harus dibaca. Saya pernah datang di sebuah rumah mewah, saya disuruh mengaji orang mati. Saya tanya, ada Al-Quran nggak? Maaf Pak, tidak ada Al-Quran. Padahal rumahnya mewah sekali. Ya, perabotnya mewah sekali. Untung saya masih ingat hafalan saya waktu di pesantren. Silang tidak usah ke tetangga Bu, pinjam Al-Qurannya. Saya masih ingat hafalan saya. Bagaimana caranya kita membaca Al-Quran kalau Al-Quran sendiri tidak ada di rumah? Betul. Jadi para pemirsa, Tribuners, saya mengajak pribadi saya, mengajak kita semuanya sebelum masuki bulan suci Ramadan ini, mari kita pastikan bahwa ada Al-Quran kita di rumah. Karena tidak mungkin kita membaca Al-Quran kalau tidak ada Al-Quran, kecuali kalau hafal Al-Quran. Ya. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua yang dirindukan surga itu adalah wahafizul lisan. Orang yang menjaga lidahnya. Jadi supaya puasa kita berkualitas dan kita termasuk orang yang dirindukan surga, lidah kita ini harus dijaga. Ucapan kita harus dijaga. Nah, sekarang perkembangan pesat teknologi, dulu kita berkomunikasi dengan orang, Mbak Susan. Betul. Itu berhadapan langsung. Sekarang kita berkomunikasi lewat handphone. Betul. Makanya saya selalu menghimbau di mahasiswa sebelum kita share informasi itu, patabayanu, cek dulu. Jangan sampai berita yang tidak bagus, berita bohong, berita yang tidak faktual. Harus dicek. Karena kalau kita share informasi lantas dia menyakiti orang lain, maka ini termasuk orang yang tidak menjaga lidahnya, tidak menjaga tangannya. Karena gara-gara tangannya men-share informasi yang tidak benar. Bulan Ramadan ini harus kita puasakan lidah kita. Puasakan tangan kita. Jangan men-share yang berita yang tidak benar. Yang ketiga, yang dirindukan surga itu adalah wa mutaimul ji'an. Orang yang memberikan buka puasa. Orang yang memberikan bantuan buka puasa ke masjid. Alhamdulillah di kota Makassar kita ini banyak orang dermawan, Mbak Susan. Ya, betul. Di masjid banyak yang membawa untuk buka puasa.
Dan ingat, pahalanya orang yang memberikan buka puasa sama pahalanya orang yang berbuka puasa. Jadi kalau 10 orang kita kasih buka puasa, maka itu luar biasa pahalanya. Dan ini termasuk kelompok yang ketiga, orang yang dirindukan surga. Yang terakhir saya kira, orang yang dirindukan surga itu adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, adalah orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadi di akhirat nanti Mbak Susan itu ada pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Tidak ada yang bisa memasuki pintu surga itu kecuali orang yang berpuasa, namanya Babur Rayyan. Hanya yang bisa melewati adalah orang yang berpuasa. Saya kira 4 hal ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kesimpulannya 4 hal yang dirindukan surga. Pertama adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang selalu menjaga lidahnya. Yang ketiga adalah orang yang berikan buka puasa. Dan yang terakhir adalah orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, Pak Ustadz. Saya boleh ajukan satu pertanyaan, Pak Iya, Ustadz? boleh, Mbak Susan. Boleh. Iya, di poin yang ketiga tadi, Pak Ustadz. Misalnya nih, saya mungkin atau beberapa teman-teman Tribuners yang mungkin statusnya mungkin masih mahasiswa atau yang belum mampu untuk memberikan buka puasa kepada orang lain, apakah ada amalan lain yang bisa dipergantikan untuk bisa dapat pahala itu juga atau gimana, Pak Ustadz? Ya, termasuk senyum kepada orang. Senyum itu adalah sedekah. Ya, jadi rajin-rajin senyum, Mbak Susan. Tapi jangan senyum sendiri ya. Takutnya saya ditahan, maka saya senyum sendiri. Ya. Oke, siap Pak Ustadz. Jadi yang terpenting adalah memberikan apapun yang bisa kita bagikan kepada sesama ya Pak Ustadz ya. Ya. Kalau kita berkecukupan, alhamdulillah bisa kita memberikan buka puasa, bisa langsung ke masjid-masjid atau mungkin kepada saudara-saudari kita yang bekerja gitu, atau yang kita lewatkan selama perjalanan, atau kalaupun misalnya belum mampu untuk memberikan makanan buka puasa, boleh cukup dengan senyum saja. Senyum dan tenaga. Dan tenaga. Ya, tenaga. Oh, bantu ya, orang yang di masjid, ya, apalagi di jalan itu kan banyak ya. Jadi bantu itu, menyalurkan itu termasuk juga itu sebagai sedekah. Masya Allah, luar biasa. Jadi ada banyak sekali Tribuners cara-cara untuk mendapatkan amalan-amalan, terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah setiap amalan baik yang kita berikan, yang kita lakukan, insya Allah dilipat gandakan ya Pak Ustadz. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, terima kasih banyak kami ucapkan Pak Ustadz sudah membagikan ilmu yang bermanfaat lagi pada kita semua. Insya Allah akan bermanfaat, dan jangan lupa untuk kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari Tribuners. Insya Allah bulan suci Ramadan ini kita akan meraih banyak sekali pahala-pahala. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.